bertemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu tanggal 8 November 2020. Kita masih ibadah online ya adik-adik, tapi kita harus semangat. Kita persiapkan semua untuk kita beribadah hari ini. Sebelum kita beribadah, kita akan bernyanyi dulu terlebih dahulu. Kita bernyanyi dari Ku Masuki Gerbangnya. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Dengan nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu, saat ini kita akan memasuki pembacaan Tita ataupun hukum Taurat. Kita masuk ke dalam Tita yang ke-9. Iya adik-adik, kita masuk ke dalam Tita yang ke-9. Saat ini Inang mengundang adik-adik semua yang ada di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu untuk kita mari sama-sama mengucapkan isi dari Tita yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Sekali lagi kita mengucapkan Tita ke-9,
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian isi dari tita yang ke-9. Nah, sekarang mari kita sama-sama mendengar dan sama-sama mengucapkan maksud dari tita yang ke-9 ini adik-adik, supaya kita paham apa sih maksud dari tita yang ke-9 ini. Oleh karena itu, nanti ketika Inang membacakan, adik-adik di rumah dan guru sekolah minggu ikut mengucapkan maksud dari tita yang ke-9. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian maksud dari tita yang ke-9. Jadi kakak guru sekolah minggu dan adik-adik yang ada di rumah, di sini tita yang ke-9 mengatakan agar kita tidak mengucapkan saksi dusta. Apa tadi saksi dusta itu? Mendustai, mengkhianati, memfitnah, bersaksi palsu. Karena itu dikatakan merendahkan martabat orang lain. Karena adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, ketika kita bersaksi palsu, itu sama dengan kita sedang berbohong. Kita berbohong karena apa? Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita berani menyatakannya. Maka dikatakan ketika kita berbohong, kita telah melukai ataupun menyakiti hati teman kita, sesama kita. Oleh karena itu, jangan mengucapkan saksi dusta agar saudara-saudara kita tidak direndahkan. Nah, adik-adik, kalau dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan kita merendahkan diri orang lain agar kita tidak direndahkan oleh Tuhan, tapi kita harus menjaga daripada martabat teman-teman kita. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, mari kita saat ini untuk menjaga mulut ini ya, mengontrol mulut ini, mengontrol hati kita dan ucapan yang keluar dari mulut ini agar tidak mengucapkan saksi dusta, tidak berbohong dan tidak merendahkan martabat orang lain. Tetapi dikatakan harus melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Nah, makanya mulut ini dipakai untuk menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Adik-adik di rumah, mari untuk memakai mulut ini untuk hal-hal yang baik, tidak hal-hal yang buruk. Amin. Kita berdoa, ambil sikap berdoa. Kita mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Oke adik-adik, sekarang kita bernyanyi. Berdiri dulu yuk, berdiri semua ya. Kita bernyanyi hati-hati gunakan mulutmu. Kemudian dilanjutkan tanganku kerja buat Tuhan. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati
kita berdoa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita masuk ke dalam pembacaan ayat bulanan yang tertulis di Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Ini sudah masuk ke minggu yang kedua, yang otomatis pasti adik-adik sudah tahu isi dari ayat bulanan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan isi dari ayat bulanan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Luar biasa ayat bulanan kita untuk minggu ini. Keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai, yang dalam artian keadilan, kebenaran tidak akan pernah dihentikan oleh apapun, dan dia akan selalu mengalir seperti air dan seperti sungai yang selalu mengalir. Ada lagunya bukan Kak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu lagunya supaya memudahkan mengingat ayat bulanan kita untuk bulan ini yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Jadi adik-adik di rumah, keadilan kebenaran itu harus selalu mengalir. Amin. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Baik adik-adik, sekarang bangkit berdiri lagi ya, biar semangat semua ya. Sekarang kita bernyanyi dengan lagu Berani Tampil Beda. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali semua. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sediakan dulu Alkitab kita untuk mendengarkan firman dan khotbah dari Inang Liber. Sebelum itu kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826, Gohi Al-Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu yang boleh kami andalkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, terlebih kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, ajari kami. Kami serahkan hidup kami saat ini untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak guru sekolah minggu, boleh ambil tempat. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Luar biasa. Nah, mari adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya masing-masing untuk kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk kita di minggu ini. Firman Tuhan, kabar sukacita yang disampaikan kepada kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat 20 sampai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Sudah dapat adik-adik? Kita percaya sudah dapat ya? Oke, mari kita mengikutinya. Kita akan membaca isi dari firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang
tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan mau tanya, pasti kalau adik-adik merasakan kegelapan, pasti adik-adik tidak tahu lagi apa yang ada di depan. Misalnya di depan ada jalan rusak, atau di depan ada lubang yang besar. Ketika kegelapan menyelimuti, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Atau ketika misalnya di rumah mati lampu nih, kemudian kita sedang berusaha mencari lilin, mencari senter atau lain sebagainya, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, mungkin kita bisa saja tersandung dan terjatuh. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi ketika kita tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saat ini kita melihat didikan yang diberikan oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal ini, agar kiranya anak-anak dan semua orang-orang percaya tinggal di dalam terang dan tinggal di dalam didikan, agar mereka dan kita semua memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Agar hikmat inilah yang dikatakan mampu untuk mengajari kita, mendidik kita, dan mengajarkan kita jalan yang benar. Karena dikatakan ketika kita tinggal di dalam terang, memiliki hikmat, dan kita memilikinya, Dia akan memimpin kita kepada jalan yang lurus, dan kita akan diselamatkan untuk tidak tersandung dan tidak terhambat. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan di ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, inilah yang diingatkan oleh Raja Salomo, agar tidak tinggal di dalam kehidupan orang-orang fasik, tinggal di dalam kehidupan orang-orang jahat. Karena dikatakan kehidupan orang fasik itu seperti berjalan di dalam kegelapan, dan mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Kemudian juga dikatakan mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Nah, saat ini yang diingatkan adalah semua orang-orang yang percaya harus hidup di dalam terang. Dan dikatakan cahaya mereka itu seperti cahaya fajar. Dikatakan di ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Maka adik-adik semua harus lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Di dunia ini saat ini banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam kegelapan, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam keterpurukan, yang membawa kita melawan ataupun melanggar firman Tuhan. Maka dikatakan di ayat 15, boleh kita sama-sama membaca di rumah adik-adik ya. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi diingatkan oleh Raja Salomo, jauhilah jalan orang-orang fasik, janganlah melaluinya, jangan menempuh jalan orang fasik, dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Jadi adik-adik yang ada di rumah semua, jangan sekali-kali mengikuti jalan orang fasik. Jangan mengikuti jalan hidup orang-orang jahat yang membawa kita melawan hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan. Misalnya nih, seperti tadi ya, di dalam titah yang ke-9 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Orang-orang fasik, orang-orang jahat, hobinya itu adik-adik adalah mengucapkan saksi dusta untuk menjatuhkan sesama temannya, menjatuhkan sesama manusia. Tapi saat ini dikatakan oleh Raja Salomo, jangan mengikuti jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat, agar sesungguhnya kita harus berjalan
di dalam terang yang daripada Tuhan, berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, maka kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang-orang jahat. Seperti tadi lagu kita kan, berani tampil beda. Nah, anak-anak orang-orang Kristen saat ini, anak-anak Tuhan benar-benar harus berani tampil beda. Seperti ikan di laut ya kan, walaupun lingkungannya asin, tetapi ikan-ikan di laut tidak menjadi asin. Nah, kita juga anak-anak Tuhan harus berani tampil beda dari dunia ini, harus berani tampil beda dari orang-orang fasik, harus berani tampil beda dari orang-orang jahat. Karena apa? Sesungguhnya anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang baik seturut dengan firman Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan agar setiap anak-anak Tuhan berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, agar kiranya anak-anak Tuhan mengikuti setiap firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita ingin diarahkan menjadi anak-anak yang selalu memberikan kesenangan bagi nama Tuhan dengan cara perbuatan kita, perilaku kita, agar terlihat seperti anak-anak Tuhan yang beriman. Nah, ada satu tugas yang ingin Inang sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu anak-anak sekolah minggu membuat sebuah gambar kitab suci ataupun Alkitab, membuat gambar. Kemudian di dalam gambar itu nanti anak-anak sekolah minggu menuliskan minimal 5 ayat Alkitab. 5 ayat Alkitab ya, yang dituliskan di dalam gambar Alkitab tersebut. Boleh nanti adik-adik memilih sendiri ayat Alkitab, ayat emas yang mungkin adik-adik sudah hafal, atau mungkin adik-adik sudah sering mendengar, boleh dituliskan di dalam gambar Alkitab tersebut. Kemudian nanti gambar itu boleh di-share ke grup kita, supaya nanti kakak guru sekolah minggu boleh melihat partisipasi dari anak-anak sekolah minggu dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah itu, supaya nanti ayat itu semua boleh diingat dan dihafalkan. Dan kemudian gambar itu nanti boleh ditempelkan di rumah kita masing-masing. Nah itu tugas dari Inang untuk kita pada minggu ini, supaya kita benar-benar menghidupi setiap firman yang telah kita dengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu ini, di mana Tuhan mengajarkan kami agar kiranya kami menjadi anak-anak yang berhikmat, agar kiranya kami menjadi anak-anak yang menjauhi jalan orang fasik, menjauhi jalan orang-orang jahat yang boleh mengajak kami menjauhi firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami, untuk kami boleh tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati guru-guru kami di sekolah kami, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati. Engkau kiranya menjagai, terlebih dari pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh bersuka cita di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Ampunkan kami ya Tuhan Allah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Ayo kembali kita kakak guru sekolah minggu, kita kembali untuk bernyanyi. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman dari Inang Bibet kan? Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyi kita hari ini, anak-anak seperti senangkan hati Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Senangkan hati Tuhan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.